untuk menggunakan Alfa Motor sebagai pilihan kendaraan motor listrik. Di mana selama mereka beristirahat, mungkin pas mereka sholat, ataupun juga pas mereka ngeteh atau mengopi, gitu ya, mereka bisa melakukan charging dan dengan itu setelah itu mereka bisa beraktivitas lagi. Sempat ada diskusi-diskusi seperti itu nggak sih kalau misalkan dari komunitas sendiri? Bayangkan Jakarta ke Bogor ke Puncak itu biayanya konsumsi listriknya hanya 3.500 perak. 3.000. Kaget kan? Ya. Ini baru satu orang gitu. Pak. Evolusi perjalanan manusia di konvensional ke modern saat ini dengan menggunakan motor EV ini bagaimana kalau menurut Pak Pur? Makanya motor kami ini itu sebenarnya terkoneksi dengan baik dengan mobile kita, di mana kita punya yang namanya My Alpha App, di mana My Alpha App ini bisa mengkontrol motor-motor kami. Oke, penonton Autotech, sekarang saya sudah tiba di Alpha Experience Center. Nah, di sini nantinya saya akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai teknologi yang dimiliki Alpha Motor. Penasaran? Yuk, ikuti saya. Selamat datang kembali di Autotech Podcast. Tentunya ngobrolin apa? Ngobrolin tentang teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Kali ini bersama saya Arlista Hadi. Nah, kira-kira episode kali ini kita bahas apa ya? Tentunya dunia motor ini bukan sekedar suara mesin atau aroma bensin saja, tapi kini kita memasuki era baru. Era barunya kira-kira apa sih? Era barunya suara sunyi, penuh tenaga, performa, tentunya tanpa emisi, dan gaya hidup masa depan yang berkelanjutan. Nah, cakep nggak tuh? Terus juga kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang revolusi kendaraan listrik bersama yang ada di belakang saya, Alpha Motor. Boleh tepuk tangannya? Oke, merek yang hadir kali ini membawa semangat baru dalam dunia otomotif nih, di mana menggabungkan teknologi, gaya hidup, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Bukan hanya sekedar kendaraan, tapi Alpha Motor juga menawarkan pengalaman berkendara yang cerdas, yang efisien, dan juga tetap bergaya. Selanjutnya kita akan kupas lebih tuntas bagaimana konsep besar Alpha mengubah cara kita untuk melihat motor listrik. Mulai dari teknologinya dan juga kenyamanannya. Hingga berkontribusi mereka terhadap gaya hidup hijau di Indonesia. Karena pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya ya apa-apa pokoknya gaya hidup hijau. Nah, di tengah dinamika industri otomotif global yang kian kompetitif, harganya dan juga pasar serta tantangan teknologi ini menjadi isu utama. Bagaimana Alpha Motor menghadapi persaingan global dan kira-kira seperti apa pandangan konsumennya di Indonesia terhadap kendaraan listrik? Untuk menjawab itu semua,
saya sudah hadirkan dua pria tampan yang ada di sebelah saya. Boleh Bapak diperkenalkan terlebih dahulu, saya jadi deg-degan nih kalau melihat yang seperti ini gitu kan. Boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu Bapak? Saya Purbaya Panca sebagai CEO dari Alfa. Pak Purbaya Panca, CEO dari Alfa. Salam kenal Salam Bapak. kenal. Aku manggilnya Bapak, Om, Mas, Om. Nyamannya dipanggilnya apa? Bapak boleh, Mas boleh, nama juga boleh, nyaman. Asal Ya, jangan santai. dipanggil Dedi ya. Ntar saya dilabrak sama istrinya. Oke Pak Pur. Sebelah Pak Pur ada siapa? Boleh diperkenalkan diri? Halo, saya Rizky Diansyah. Saya dikasih amanah sama Pak Purbaya untuk menjadi Ketua Umum Alfa Owners Club. Ketua Umum Alfa Owners Club, Pak Rizky. Boleh tepuk tangannya untuk kedua narasumber kita? Oke, saya mau tanya ke Pak Pur terlebih dahulu. Pak Pur, bisa dijelasin nggak sih Pak, untuk Alfa Motor konsepnya ini di Indonesia ini sebenarnya apa sih Pak? Oke, kalau kita cerita mengenai sejarahnya Alfa ya, Mbak Rizka. Dan kita ini mulai sebenarnya perjalanan ini sudah 4 tahunan. Di mata konsumer itu sudah 3 tahunan sejak kita meluncurkan model kita pertama yaitu Alfa One. Yang ada di sebelah Yang ada di kanan sini. Bapak ya? Ya, Oke. ini adalah varian daripada Alfa One yang kita bilang One XP. Nah, kenapa sih kita sebagai suatu perusahaan startup masuk ke dunia motor listrik? Dan seperti Mbak Lisa tahu juga, Alfa itu sebenarnya menjadi bagian dari salah satu perusahaan investasi, yaitu Indica Energy, yang juga melakukan diversifikasi daripada bisnis-bisnisnya. Dan salah satu bisnis yang mereka pilih adalah bisnis di motor listrik. Nah, salah satunya mengapa bisnis motor listrik ini adalah kita melihat kesempatan, opportunity dari segi bisnis, di mana kalau kita cerita motor listrik dari segi teknologi itu adalah sesuatu industri yang baru, terutama di Indonesia. Betul. Dan karena inilah kita merasa bahwa ini adalah industri yang perlu kita penetrasi sebagai bagian daripada diversifikasi Indica Energy. Nah, motor listrik ini secara teknologi tentunya sangat lain dibandingkan dengan motor-motor yang sifatnya dengan bahan bakar, gitu kan ya. Nah, dan inilah kita melihat bahwa ini bisa menjadi sesuatu alternatif daripada transportasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya kendaraan roda 2, di mana dengan ini kita pun juga bisa memberikan hal-hal yang sifatnya memberikan teknologi yang baru ke masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan transport yang sifatnya utama juga. Kalau di negara-negara lain mungkin kalau kita cerita mengenai transportasi, motor ini bukan menjadi transportasi utama buat mereka. Betul. Tapi kalau Indonesia itu transportasi utama. Betul. Di mana pemakaiannya lumayan intensif, mungkin sekitar 40-50 km per hari untuk orang-orang yang pemakai di sini gitu kan ya. Dan dengan itulah pemikiran kita bahwa ini motor-motor yang akan kita luncurkan di Indonesia untuk masyarakat Indonesia harus didesain dengan pengertian bahwa ini cocok untuk masyarakat Indonesia. Berarti memang didesain khusus untuk masyarakat Indonesia? Sangat. Oke. Dengan itulah makanya market survey kita lakukan, pemakaiannya seperti bagaimana, dan kita juga suntik dengan teknologi-teknologi yang kita bisa sampaikan, bisa kita masukkan di dalam konstruksi motor listrik kita ini, karena ini adalah motor listrik. Gitu loh. Nah, inilah makanya kenapa kita menyampaikan bahwa ini adalah bagian daripada gaya hidup untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Selain hijau, karena ini motor listrik, tapi juga gaya hidup dan juga kita cerminkan di semua yang berkaitan dengan misalnya desain daripada motor-motor kami yang boleh dibilang mungkin sedikit lain dibandingkan dengan motor-motor yang sudah ada di Indonesia selama ini. Gitu loh. Nah, itulah kenapa kita merasa dari segi kesempatan dan juga bagaimana masyarakat Indonesia bisa menerima motor-motor listrik dengan brand Indonesia dan dengan konsep-konsep bahwa ini memang kita ciptakan untuk negara Indonesia, di mana pemakaian motor itu adalah pemakaian utama untuk transport di
dua roda. Seperti itu sih Mbak Lista. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat sudah melakukan survei Ya. dan pendiriannya juga sudah 4 tahun yang lalu, begitu Yes. memang dikhususkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, pembedanya yang membuat Alfa Motor ini spesial sekali dibandingkan motor-motor listrik lainnya apa Pak Pur? Oke, ini contoh aja ya. Mungkin Semuanya kita juga bisa boleh, sebut, Pak Pur. Nggak bisa, kita nggak ada waktu hari ini untuk semuanya. Gitu kan. Contoh-contohnya aja. Contohnya aja, oke silakan Pak Pur. Yang menurut kita salah satu yang sangat sangat spesial dan juga sangat jelas untuk di Indonesia itu adalah mengenai iklim kita, ya kan, di mana ada musim kering, ada musim hujan. Kalau musim hujan berarti banyak sekali berita-berita mengenai kebanjiran yang terjadi di pelosok-pelosok di Indonesia dimanapun juga, ya kan. Nah dengan ini kita juga merasa bahwa berarti motor kita ini harus kita catakan dengan konsep di mana motor ini bisa juga tetap bergerak dan bermobilitas dan beraktivitas dalam kondisi banjir. Nah disinilah makanya salah satunya itu kita menciptakan motor-motor kami dengan konsep IP67. IP67. Ya, atau di mana IP67 ini adalah baterainya itu bisa tahan banjir. Gitu. Ini salah satu yang membuat spesial daripada motor-motor listrik lainnya. Betul. Ya. IP67 baterainya tahan banjir. Betul, dan dengan inilah makanya motor-motor kami mungkin juga udah pernah lihat juga di beberapa testimoni daripada pengguna kita gitu kan ya, motor ini bisa tetap beraktivitas dengan baik dalam keadaan yang di mana ada genangan air dan lain-lain gitu loh. Nah, ini hal-hal gini yang menurut kami penting kita simak karena memang ini adalah hasil-hasil daripada market survey kami di awal-awal gitu loh. Ya kan? Kedua, jalan kita itu di Medan Indonesia pun juga kan nggak semuanya lurus ya. Jalanannya kan kita lurus, naik turun, betul, ada lubangnya ya Pak ya. Nah hal ini pun juga kita jadi perhatian khusus buat kami. Karena kalau di negara lain mungkin nggak seperti itu gitu loh. Makanya motor-motor kami ini didesain sedemikian rupa dengan segala medan yang ada di Indonesia, termasuk juga tanjakan dan lain-lain. Motor kami itu sudah kita siapkan dengan tenaga yang mumpuni untuk bisa melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Sampai dengan misalnya contohnya servo, yaitu model kami yang kedua. Yang sebelah? Servo yang ini sama ini. Yang merah dan yang hijau. Itu juga mempunyai tanjakan yang bisa sampai dengan 17 derajat. Di mana 17 derajat itu termnya sangat menukik loh Pak. Sangat menukik, betul. Nah, jadi hal tersebut itu yang kita perhatiin bener deh, ya kan? Karena memang ini tujuannya buat masyarakat Indonesia nih, gitu kan ya. Dan kita sebagai brand Indonesia seharusnya yang benar-benar tahu mengenai apa yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia gitu loh Mbak Lista. Gitu sih. Berarti surveinya ini serius ya, nggak main-main ya, dari segala cuaca yang musim hujan dan musim kering, tapi musim durian enggak ya Pak ya? Enggak, durian enggak. Mau bawa durian boleh, ya kan? Dan juga untuk yang kontur tanah kita, kontur jalan kita ini memungkinkan untuk naik menukik 17 derajat. Oke. Tapi untuk visi misi dari Alfa Motor ini sendiri apa sih Pak? Satu, kita mau memastikan bahwa dengan adanya transisi energi yang sedang berlaku dari bahan bakar sampai dengan ke kelistrikan, kita memastikan bahwa transisi ini terjadi dengan konsep bahwa ini akan memudahkan masyarakat kita. Jadi jangan kita bertransisi dengan pengertian bahwa ini nanti suatu saat either sama-sama reto atau malahan menyusahkan gitu. Pemikirannya adalah harus ini memudahkan. Nah, di manalah ini adalah konsep gaya hidup yang kita lakukan, dan dengan adanya teknologi baru ini di mana ini adalah EV, electric vehicles, ya kan. Hal-hal yang berkaitan dengan contohnya konektivitas. Itu bisa kita lakukan. Makanya motor kami ini itu sebenarnya terkoneksi dengan baik dengan handphone kita, mobile kita, di mana kita punya yang namanya My Alfa App, di mana My Alfa App ini bisa mengkontrol motor-motor kami. Oh, sudah ada aplikasinya. Sudah aplikasinya. Nah, ini dengan ini intinya ini menjadi motor pintar
melalui mobile, pintu smartphone kita juga gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi transisi ini bisa kita permudah dengan mempermudah kehidupan dari masing-masing orang, dan juga tidak kalahnya adalah gaya hidup yang terus kita tekankan juga menjadi salah satu hal-hal penting yang ingin selalu kami lakukan buat pengguna-pengguna Alfa. Seperti gitu sih. Oke, nah ini menarik Pak Pur. Kalau misalkan Pak Pur melihat dengan transisi masyarakat sekarang dari bisa dibilang dari konvensional menuju ke kendaraan EV begitu, dan juga otomatis kan gaya hidupnya juga mereka kan jadi berubah. Harus. Nah, evolusi perjalanan manusia dari yang konvensional ke modern saat ini dengan menggunakan motor EV ini bagaimana kalau menurut Pak Pur? Ini yang kita rasakan sekarang. Masyarakat memang memerlukan proses edukasi, ya kan? Edukasi dalam arti ini barang baru, benda baru, industri baru, bagaimana masyarakat itu menyikapinya. Betul. Jadi di awal-awal itu kita banyak sekali menyediakan waktu, memberikan waktu untuk melakukan edukasi ini. Karena kami percaya bahwa untuk masyarakat mulai bisa mengapresiasi motor-motor kami ini, edukasi itu perlu kita lakukan. Kesadaran bahwa ini adalah motor yang intinya mempunyai fungsi yang beda, dan mungkin arguably juga canggih dari segi pemakaian dan lain-lain. Gitu. Dan itu kita lakukan banyak tuh, makanya kita banyak melakukan event-event, kita juga berpartisipasi di beberapa event termasuk di Gias juga, dan beberapa event-event yang lain, ya kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan edukasi tersebut. Nah, salah satu yang kita berikan sebagai bagian daripada edukasi itu adalah test ride. Test drive. Test ride, ya betul. Dan test ride ini penting banget karena mereka juga ingin tahu performanya seperti bagaimana. Nah, hal-hal inilah yang intinya kita lakukan sejak awal sampai dengan sekarang. Jadi test ride ini menjadi bagian daripada edukasi, proses edukasi buat masyarakat Indonesia. Awal-awal sebelum beli, masyarakat ingin test ride. Pastinya. Ya, tapi kan sekarang edukasi udah berjalan nih, ya kan. Jadi kita juga senang nih bahwa ada beberapa pengguna Alfa sekarang nggak usah test ride nih, mereka sudah mungkin banyak mendengar dari teman-temannya, dan juga mungkin ada konten-konten yang sudah beredar gitu kan. Jadi mereka akhirnya memakai produk kami tanpa melakukan test ride gitu. Nah, ini adalah menurut saya kesadaran-kesadaran yang sudah terjadi di lingkungan kita. Sedemikian rupa mereka ini bisa percaya dengan brand Alfa, dan juga sudah bisa melakukan mengambil keputusan untuk membeli tanpa melakukan test ride. Nah, ini menurut saya berarti hasilnya itu sudah ada, bahwa kesadaran itu sudah terbentuk. Berarti kepercayaan itu sudah terbentuk karena pemasaran ini melalui MLM ya, mulut lewat mulut. Beli ini aja gitu ya Pak ya. Ada itunya. Seperti itu. Betul. Oke, betul berbicara mengenai edukasi. Nah, Mas Rizky, Alfa Motors kan sudah ada dari 4 tahun yang lalu. AOC ini sendiri lahirnya kapan, boleh diceritakan? Ya, jadi kita start di tahun 2025 memang, di Februari. Kita dikasih amanah sama Pak Pur dan brand untuk bikin sebuah komunitas yang menaungi pengguna-pengguna Alfa seluruh Indonesia. Tahun 2025? Ya. Berarti kurang lebih sudah berapa bulan nih? Dari Februari. Dari Februari. Ya. Nah, pada saat itu Mas Rizky untuk motornya sendiri sudah menggunakan pakai Alfa? Sudah menggunakan. Sudah berapa lama? Waktu itu hampir 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Taunya ada motor listrik bernama Alfa dari mana? Kan tadi sudah diedukasi. Betul. Dari Alfanya sendiri, ini ada motor listrik namanya Alfa dan segala macam. Nah, kenapa Mas Rizky tertarik sehingga akhirnya menggunakan Alfa Motor 2 tahun dan mau gitu mengemban tugas sebagai ketua Alfa Owners Club? Boleh sharing ceritanya dong Mas Rizky? Berarti dari awal dulu kan ketika kenapa tertarik sama motor listrik gitu ya. Nah, waktu itu kan memang semua sedang bergerak ke arah yang tadi Pak Puro sampaikan, bergerak ke tenaga listrik gitu. Mulai dari penasaran, akhirnya karena pengen banget tahu tentang motor listrik, sempat waktu itu nyobain beberapa brand lain gitu. Test drive, terus ada sampai sempat nyewa dulu, karena waktu itu ada salah satu brand
Habis itu supaya merasakan feel-nya gimana sih memakai motor listrik. Setelah itu kita nyoba test drive ke sini. Datang ke sini ya? Datang ke sini, ke SCBD. Test drive juga, 2 model waktu itu Servo dan Alpha One. Dan akhirnya kita putuskan buat membeli Alpha One. Karena menurut saya waktu itu, dari berbagai macam brand yang sudah ada Pak Pur, motor Alpha One yang memang paling motor gitu. Emang yang lain rasa apa Pak? Jadi gini, kalau Pak Pur pasti lebih paham dari saya bahwa Indonesia ini dimulainya dari sepeda listrik. Kalau yang bertenaga listrik gitu. Dan cenderung memang ada beberapa brand itu yang memang cenderung lebih sepeda daripada motor. Gitu. Dari size bannya, dari handlingnya gitu kan gitu. Nah, ketika saya merasakan Alpha One, ya memang ini motor gitu. Karena sebelumnya saya pakai motor besar kan gitu. Gitu sih. Oke. Berarti untuk sekarang sudah benar-benar nyaman dengan Alpha Motor. Betul. Oke, terus bagaimana promosinya dan edukasinya ke teman-teman Mas Rizky nih untuk menggunakan Alpha Motor sebagai pilihan kendaraan motor listrik? Ya, alhamdulillah tidak terlalu susah. Dengan kita sesederhana posting aja dari yang tadi Pak Pur sampaikan, kita ada IoT kan, ada My Alpha Apps. Dengan posting penggunaan listrik atau penggunaan biaya listrik perjalanan selama perjalanan di media sosial, itu sudah pasti banyak yang nanya gitu. Bayangkan Jakarta ke Bogor ke Puncak itu biayanya konsumsi listriknya hanya 3.500 perak gitu. 3.500 Kaget kan? Ya. Ini baru 1 orang gitu. Gitu, Pak. Ya, banyak sekali savingsnya. Oke. Malahan kalau kita lihat ini ya, perjalanan kita dari awal ya. Kalau semua motor Alfa yang sudah mengaspal di Indonesia, kita gabung semua, kita akumulasi. Jarak yang sudah dicapai selama ini oleh para pengguna Alfa, Mas Rizky juga sudah aware, itu sekitar 33 juta kilometer. 33 juta. Ya, dan tadi seperti yang Pak Rizky sampaikan, kalau kita cerita, Mas Rizky aja ya. Rizky aja Pak. Itu benar bahwa savingsnya itu sangat nyata. Baik itu dari segi bahwa ini pemakaian listrik, atau juga dari bahwa maintenance-nya itu tidak ada pergantian pelumas, oli dan lain-lain gitu ya. Estimasi kami itu adalah sekitar 80% savings daripada penggunaan sehari-harinya gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang 80, mereka nanya dulu 18 atau 80? 80 gitu kan ya. Nah itu jadi sangat ini ya, sangat nyata, dan disinilah makanya unsur teknologi itu masuk di sini. Bahwa selain tentunya mempunyai teknologi yang baru, tapi juga mempunyai unsur savingsnya juga. Dan juga ada unsur memudahkan dan memberikan gaya hidup yang lebih berkelanjutan buat masyarakat Indonesia. Jadi semuanya kena tuh gitu loh. Semuanya dapat ya? Ya, betul. Oke, tapi berbicara mengenai maintenance, Mas Rizky selama 2 tahun penggunaan Alfa, maintenance apa yang mungkin sudah dilakukan sama Mas Rizky? Boleh spill? Ya, lumayan jarang ya, karena kan memang nggak ada yang diganti kan. Jadi kalau memang ada kendala juga, ada kendala pun kita karena di komunitas, jadi nanya di grup itu sudah banyak yang bantuin jawab gitu. Jadi kita sebelum capek-capek ke bengkel juga sudah banyak solusi di grup. Itu kan gunanya ada komunitas. Kan, saling sharing kan. Gitu. Kita saving juga masalah waktu supaya nggak perlu capek-capek ke bengkel gitu. Kalau saya tinggal di Lebak Bulus, kebetulan AEC terdekat saya itu di South City. Saya lebih sering ke sana, izin Pak Pur, buat numpang kerja sama ngopi. Bukan buat itu. Karena kadang-kadang bosan lah di rumah gitu kan, mau pulang kantor ke sana dulu gitu. Karena ada kopinya juga. Tempat sholatnya enak, toiletnya bersih, ada tempat buat kerja dengan AC sama outdoor. Mau cari di mana lagi kan gitu. Ya udah kita numpang di situ sambil nunggu macet, habis itu nanti baru pulang ke rumah kayak gitu. Jadi lebih sering kerja di AEC daripada ke bengkelnya gitu ya. Nah ini berarti kan bisa dikatakan kita membangun ekosistem ya Pak Pur ya? Ya betul. Nah bagaimana caranya Alfa Motor untuk membangun ekosistem itu sendiri sehingga ini masyarakat mau berkelanjutan hidup
hijau begitu dan tetap menggunakan Alfa Motor. Ya, oke, sebelum saya ke sana ya, tadi yang cerita mengenai AEC, itu pun juga alasannya kenapa kita membangun presence kita itu di dalam konteks yang kita bilang Alfa Experience Center. Jadi kenapa kita bilang Experience Center? Karena itu bukan hanya untuk menjual saja, tapi juga untuk melakukan edukasi yang tadi saya sudah sampaikan, gitu ya. Jadi Experience Center ini memang kita ciptakan dengan konsep seperti itu, bukan ya. Jadi bukan hanya semata-mata toko saja, gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke soal ekosistem, kita dari awal tuh udah tahu nih bahwa yang namanya industri baru, kita tidak bisa hanya menyiapkan motornya saja. Betul. Karena ini kalau kita cerita industri baru, kita harus memberikan sesuatu solusi kepada masyarakat, di mana salah satu solusinya adalah ekosistem. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, definisi ekosistem itu apa? Gitu kan ya. Nah, ekosistem itu di mata kami tentunya motor, tentunya after sales, ya kan, service point dan lain-lain. Dan juga buat kami nih, karena kita mengadopsi fast charging teknologi, adalah charging station tersebut, yang kita bilang bus charging. Bus charging. Bus charging. Nah, kalau kita cerita mengenai after sales itu menurut kita itu sangat adalah hal yang penting. Jadi apapun juga yang customer kita anggap sebagai sesuatu yang penting, itu akan kita jadikan pedoman untuk melakukan yang lebih baik lagi buat customer kami. Jadi evaluasi ya Pak ya? Evaluasi. Nah, salah satunya itu adalah service point. Kita ingin bahwa pada saat mereka membeli motor kami, mereka pun juga bisa melakukan servis di tempat-tempat yang strategis. Baik itu dekat rumah atau dekat kantor. Jadi bayangin aja, kita kalau kita cerita mengenai Alfa Experience Center, kita sekarang punya sekitar 11, ya kan, termasuk yang kita bilang Alfa Studio, ya kan. Tapi kalau kita lihat service point kita bersama partner-partner kami, itu jumlahnya udah 40-an. Dalam jangka waktu 4 tahun itu cukup banyak loh Pak. Ya, tentunya kita nggak melakukan sendiri, kita kerjasama dengan partner-partner kami, gitu kan ya. Tapi tujuannya apa? Kita ingin memastikan bahwa setelah motor itu dibeli dan digunakan oleh masyarakat, termasuk Mas Rizky ini, gitu kan ya, itu nanti pas lagi melakukan maintenance dan lain-lain, itu bisa dipermudah prosesnya, gitu. Nggak usah harus datang kita dulu atau tempatnya terbatas dan lain-lain. Itu penting buat kami, ya kan? Makanya jumlahnya udah 40. Ke depannya, di tahun depan, kita berharap dari 40-an itu bisa menjadi 100-an. Di atas. Amin. Jadi nanti akan... Amin. Saya optimis sih. Jadi dari double digit kita mudah-mudahan menjadi triple digit di tahun depan. Kalau kita cerita mengenai service point, gitu kan ya. Nah, cerita mengenai ekosistem yang lain, yaitu fast charging atau kita bilang bus charging station. Motor kami ini yang model-model terakhir ini sudah mengadopsi fast charging teknologi. Fast charging teknologi berarti dalam waktu kurang dari 30 menit chargingnya itu bisa dari 10 sampai dengan 50%. Kayak handphone ya Pak ya? Mirip-mirip kayak handphone, betul banget. Nah ini adalah sesuatu teknologi yang kita offer ke customer kami, karena kami tahu bahwa salah satu pain point daripada pengguna kami itu adalah mau charging di mana. Iya, betul. Chargingnya dan juga berapa lama, gitu loh. Nah inilah makanya kenapa kita juga mendevelop charging stations atau bus charge station di lokasi-lokasi strategis dari Jawa sampai dengan ke Bali. Wow. Ya. Dan sekarang jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 150 konektor. 150 konektor. Ya, di akhir tahun ini mencapai mudah-mudahan dekat-dekat ke 200. Tahun depannya kita ingin loncat menjadi ke 400-an. Wow. Konektor, gitu loh. 400 dari 150 ke 400. Betul. Oke. Nah, makanya salah satu konsep yang ingin kita menjadi bertambah banyak itu adalah konsep yang kita bilang melaju tanpa batas. Melaju dengan Alfa tanpa batas, di mana kemanapun juga mereka tetap bisa dan mereka bisa melakukan aktivitas tanpa terganggu dengan chargingnya. Karena akhir-akhirnya motor yang namanya motor listrik ini memang dibatasi dengan jarak tempuh kan. Betul. Ya kan, walaupun jarak tempuh kita ini sudah menurut kami mumpuni, dalam arti motor kami ini jarak tempuhnya
tergantung modelnya dari 125 kilo sampai 140 kilo, ya kan. Tapi tetap aja akhir-akhirnya kita yang memakai motor ini sebagai transportasi utama untuk masyarakat ini kadang-kadang memerlukan tambahan. Betul. Nah dengan inilah makanya konsep push charging station ini kita siapkan, di mana selama mereka beristirahat, mungkin pas mereka sholat ataupun juga pas mereka ngeteh atau mengopi, gitu ya. Mereka bisa melakukan charging dan dengan itu setelah itu mereka bisa beraktivitas lagi. Oke. Seperti begitu konsepnya yang kita lakukan. Betul. Sedangkan kalau kita lihat perjalanan kami nih, ini kan karena kan teknologinya berkembang nih ya, Terus Mbak Lista ya. ya. Kalau kita cerita mengenai normal charging itu bisa sampai dengan 4 sampai 6 jam. Betul. Gitu itu kan. terlalu lama sebenarnya ya kalau misalnya teknologi zaman dulu. Betul. Kalau misalnya di rumah nggak ada masalah. Iya. Ya kan. Tapi kalau kita lagi beraktivitas, kayaknya itu mungkin bisa berpotensi untuk menghambat aktivitas pada saat mereka melakukan aktivitas gitu. Makalah akhirnya bus charging teknologi ini kita bangun, termasuk juga dengan ekosistemnya, gitu sih Mbak Lista. Oke, menarik. Gitu. Ya. Mas Rizky sendiri dari pengalaman Mas Rizky menggunakan Alpha One, paling lama nge-charge berapa jam Mas? Atau paling cepat berapa jam? Boleh di-sharing-sharing? Oke, kalau saya pakai Alpha One, saya pakai Alpha One baterai standar ada 2 biji. Biasanya kalau touringnya perjalanan agak jauh, saya bawa 2 charger. Dua charger. Jadi di charge. Jadi itu lebih cepat. Lebih gitu. cepat ya. Dan memang kan kayak misalnya pengalaman kemarin dari Jawa Tengah ke Jakarta. Ideal sih menurut saya. Jadi 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan itu harus ada istirahatnya kan, kitanya. Setuju. Nah Ya. itu pas banget ketika kita nyampe ke PLN atau ke charging spot, kita colok charge-nya lalu kita istirahat. Kita bangun itu pas banget gitu, jadi seger lagi. Full ya? Full ya. Gitu. Badannya full seger, baterai motornya juga Ya, full betul. gitu kan? Iya, jadi menurut saya sudah ideal sih Pak Pur. Mbak gitu. Berarti oke, kalau misalkan banyak yang masih bingung gitu, ingin beli motor listrik itu apa? Mereka tuh suka khawatir kalau misalkan untuk Jakarta kan macet ya, Pak Pur ya. Kalau misalkan baterainya ini, let's say 5-10%, terus kita men-charge gitu di charging station, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih untuk sampai full? Kan tadi Pak Pur sempat bilang 30 menit bisa 50% ya? Ya. Oke, berarti kalau untuk sampai fullnya kira-kira berapa lama Pak? Oke, kalau fullnya memang tentunya lebih lama dari setengah jam, ya kan? Dan kalau kita lihat nih, kalau kita cerita edukasi lah ya, yang namanya baterai ini itu bisa melakukan charging yang cepat sampai dengan 80%, Mbak Lista, ya kan? Di atas 80% itu agak melandai itu, gitu kan ya. Nah jadi tergantung daripada keperluan daripada penggunanya, ya kan. Yang biasanya kita sampaikan adalah charge-nya sampai 80% aja dulu, ya kan. Itu pada saat yang kita bilang golden period tuh, gitu kan ya, golden period pada melakukan charging. Setelah itu memang chargingnya akan melandai atau melambat, gitu. Nah yang penting dari kami adalah bahwa kalau misalnya mereka mengisi sampai 50% atau apapun juga gitu ya, dimana kalau 50% ini itu berarti cukup berjalan lagi antara 60 sampai 70 km. Itu cukup banyak juga cukup ya? Panjang. Cukup jauh. Ya, pertanyaannya di next stopnya itu mereka itu ada charging station lagi apa enggak? Itu aja sih yang perlu kita simulasikan supaya pengisian ini juga tidak usah terlalu menunggu terlalu lama, gitu kan. Kali ini mereka ngisi nggak usah penuh juga, nanti ke depannya 80% cukup, 56% cukup tergantung penggunaannya juga, tapi juga nanti the next stopnya pun juga ada bus charging juga. Oke, tapi kan karena sebagai wanita ya kadang-kadang suka lupa gitu nge-charge handphone aja, kadang-kadang lupa nge-charge gitu kan, nah, apalagi motor. Tapi dengan solusi bus charging ini sebenarnya nggak usah khawatir ya Pak Pur ya, minimal ya pokoknya 50-80% udah bisa gitu. Tapi itu untuk di dalam kota. Nah tadi menarik Mas Rizky sempat cerita touring dari Jakarta ke Jawa Tengah, begitu ya. Nah, untuk touring-touring ini sendiri Alpha Motor dengan sistem teknologi yang bisa menukik sampai 17 derajat begitu, otomatis tidak bisa disangkakan lagi, pokoknya udah oke lah ya untuk dibawa-bawa touring. Untuk stabilitas jalannya ataupun baterainya sendiri dan juga
harus bawa 2 baterai? Apakah semua jenis motor ini harus bawa 2 baterai atau saya dengar-dengar kayaknya satu motor ada yang sudah 2 baterai. Pak Pur yang mana nih Pak Pur? Kalau kita cerita jenis motor ya, kan kita sekarang ada 3 model. Ada 3 model. Ada One, yang tadi Mas yang sampaikan. Mas Rizky ya, yang Alfa One. Ada Servo. Servo yang merah dan hijau ini. Dan ketiga adalah entry yang ini di sini. Ini yang terbaru. Yang terbaru. Oke. Kan? Nah masing-masing memang punya keunggulannya masing-masing, ya kan? Kalau kita cerita mengenai yang kita bilang daily performance atau performance setiap hari, tentunya kita pilih Servo. Dimana kalau dari segi performance, akselerasi dan lain-lain, ini adalah motor yang mungkin paling canggih di antara ketiga motor kami. Itu ya. Kalau kita cerita mengenai daily utility atau pemakaian sehari-hari, ya kan, inilah motor entry yang kita ciptakan untuk masyarakat. Di mana ini motor bisa dipakai sehari-hari, di mana 2 baterai itu bisa mencapai 140 kilo dengan boost charging capability juga. 140 kilo. 140 kilo dengan 2 baterai tersebut. Tadi Mas Rizky sempat bilang 70 kilo ya kalau yang satu baterai. Satu baterai ya. Oke. Kalau kita cerita daily comfort, di mana pemakaiannya seperti yang mungkin Pak Rizky juga tolong sampaikan juga sebagai salah satu pengguna Alfa yang udah lumayan lama ya untuk memakai Alfa adalah One XP ini, di mana itu kita bilang daily comfort. Karena dari segi riding stylenya dan lain-lain, memang itu kita ciptakan nyaman ya, lebih untuk nyaman. postur ya. Betul. Seperti gitu sih. Oke, berarti kalau untuk wanita, berarti lebih disarankan entry kah atau tiga-tiganya bisa, ya kan, tergantung. Pokoknya kalau misalkan aku lihat yang Alfa One itu kok kayaknya terlalu tinggi gitu untuk saya. Kayaknya laki banget gitu Pak Pur. Jadi jangan bilang wanita, laki-laki. Lebih ke postur tubuh gitu kan, ketinggian dan lain-lain. Oh iya gitu benar kan. juga ya. Iya, betul. Kalau yang mungil-mungil nggak cocok berarti ya. Yang mungil-mungil mungkin lebih Cocoknya comfortable dengan entry, contohnya seperti begitu. Kalau yang medium seperti saya, bisa saya semua. medium Kalau ya. medium semua bisa. Seperti gitu loh. Oke, berarti tergantung kebutuhan dari sehari-hari penggunanya mau apa gitu ya. Betul. Bisa dipilih di antara ketiga jenis motor Alfa ini sendiri. Dan jadi dari segi ini juga affordability, harga penawaran kami dari segi harga itu pun juga kita kaitkan juga dengan fungsi daripada motor-motor tersebut juga. Harganya dong Pak Pur. Kan untuk safety-nya kita nanti harus beli motor listrik berarti budgetnya segini, cocoknya berarti beli yang Alfa motor yang mana gitu kan. Oke. Jadi kalau One atau One XP itu di 30 jutaan. 30 jutaan. Kalau Alfa Servo kami di 40 jutaan yang dari performance. Kalau Alfa Entry itu di 20 jutaan. Dan juga tambahan sedikit nih ya, kita juga sekarang mempunyai penawaran dalam bentuk sewa baterai. Nah itu yang mau saya tanyain tuh. Ya. Sewa baterai itu gimana sistemnya tuh? Oke, sewa baterai itu konsepnya itu mirip-mirip dengan misalnya motor konvensional kan ya. Dimana kalau motor konvensional kan tetap kalau kita untuk menggunakan itu kan perlu mengisi bahan bakar. Iya. Ya kan? Bahan bakar itu adalah baterai. Jadi intinya yang kita lakukan adalah motornya dibeli, ya kan? Tapi baterainya disewa. Dimana untuk penyewaan baterai ini pengguna melakukan bayaran bulanan. Untuk sekarang bayarannya Rp250.000. Yang menurut kami Rp250.000 ini sebenarnya juga lebih affordable dibandingkan kalau misalnya mereka beli motor biasa dengan pemakaian bahan bakar. Gimana pemakaian bahan bakarnya pun juga mungkin lebih dari itu, gitu loh. Secara konsep seperti itu. Jadi kalau nyewa baterai kan nyewa sifatnya, ya kan. Kalau ada masalah dengan baterainya kita tanggung, kita ganti, kita perbaiki dan lain-lain. Kan itu sifatnya nyewa, seperti gitu sih. Nah untuk itu harganya karena baterainya nyewa. Harganya lebih affordable lagi, dimana sekarang karena kita juga lagi ada promosi, harganya bisa cuman belasan juta. Jadi dari belasan juta ke puluhan juta
itu berikan pilihan kepada konsumer juga. Gitu. Semuanya tergantung ya, konsumen. Betul. Jadi kalau Mas Rizky mau beli lagi juga bisa, silakan Mas Rizky. Sudah ngincer. Sudah ngincer. Tapi Mas Rizky dari tadi manggut-manggut. Nah, untuk yang baterai yang dimiliki Mas Rizky ini beli atau sewa nih? Kalau kami yang Alpha One memang beli. Kalau yang sewa itu hanya di entry. Hanya untuk entry aja. Oh, untuk sewa khusus aja. untuk entry saja. Pokoknya Betul, semuanya diserahkan kepada konsumen begitu. Iya, Betul. Oh, Jadi sekarang pilihannya lumayan lebar lah buat para konsumen pengguna Alfa. Oke. Aku ke Mas Rizky. Mas Rizky, dengan banyak variasi dan juga keunggulan dari Alfa Motor, tentunya dari komunitas ini sendiri, pernah nggak sih ada yang bingung udah terlanjur beli Alfa Motor yang tipe apa, ternyata ada yang keluaran terbaru atau teknologi terbaru, terus sempat ada diskusi-diskusi seperti itu nggak sih kalau misalkan dari komunitas sendiri? Ya, tentunya ada. Dan memang itu tujuan berkomunitas, kita saling sharing kan. Nanti kalau misalnya di komunitas juga ada pasar otomotif juga, jadi kita bisa jualan juga produknya Alfa yang sudah, misalnya dia mau ganti ke tipe terbaru, tipe lamanya dijual, pasti banyak juga yang beli. Gitu. Oh, masih banyak yang peminatnya iya, ya? atau misalnya nanti dia cerita ke temannya, ini ada yang jual nih di dalam komunitas AOC gitu. Oke, tapi kalau misalkan untuk konsep tadi sewa baterai, nah ini gimana respon dari teman-teman AOC sendiri? Oh, luar biasa. Langsung langsung ganti deh entry gitu atau gimana? Kalau ini Boleh jujur saya ya, jadi ada teman saya sampai nyesel banget, dia bilang, kok lu nggak bilang sih Ki kalau ada ini entry yang sewa baterai? Lah gue masa harus bilang-bilang. Kenapa nggak bilang-bilang Pak? Karena dia sudah beli motor bensin dan dia ketemu di tempat basket, saya bilang, dia lihat saya pakai Alfa kan gitu, pakai Alfa One, Ki ada yang entry ya begini begitu gitu kan. Kalau nggak bilang-bilang, lah gue kayaknya posting terus deh. Dia bener-bener nyesel dia bilang kan gitu. Oke. Nah, tapi ini kalau misalkan bisa dikatakan sebuah inovasi yang cukup memudahkan konsumen untuk memilih motor listrik sebagai motor utamanya begitu, Pak Pur. Untuk target selanjutnya nih apa dari Alfa Motor, Pak Pur? Untuk selanjutnya ya tentunya kita terus memperbarui performance daripada motor-motor kami. Kita juga tentunya ke depannya akan terus melanjutkan dengan model-model baru kami, ya kan. 3 tahun, 3 model, lumayan PR juga buat kita dari awal. Tapi karena memang kita selama ini sudah melakukan ini ya, satu market research dan juga banyak sekali beberapa hal yang kita lakukan itu sifatnya simultaneous, bukannya sequential gitu ya, tapi simultaneous. Makanya kita bisa mengeluarkan model-model ini dalam waktu dekat gitu loh. Jadi antara One dengan Servo contohnya, itu bedanya itu hanya kurang dari setahun bahwa kita sudah punya 2 model. Kurang dari setahun sudah mengeluarkan 2 model. Betul. One ini kita luncurkan di bulan Agustus 2022. Servo Mei 2023. Gitu kan. Jadi itu sudah kita jalankan bareng-bareng. Nah, bersamaan juga back end kita di hulu bisnis kita yaitu di manufacturing itu juga kita siapkan dari awal juga gitu loh. Jadi kita punya pabrik di Cikarang di mana pabrik ini bisa mampu melakukan produksi sebanyak 100.000 unit per tahunnya dengan beberapa shift gitu kan ya. Itu juga kita siapkan bareng-bareng gitu loh. Dan ini karena angle-nya adalah teknologi juga, teknologi baru, dan karena kita mulai dari nol, banyak sekali konsep-konsep teknologi di pabrik yang juga kita terapkan. Termasuk juga mengadopsi ISO 9001 dan 14001, di mana itu yang berkaitan dengan quality management system QMS, juga berkaitan dengan environmental management system kita. Dan kalau saya nggak salah, kita mungkin mungkin kita perusahaan pertama di dunia motor listrik yang mempunyai kedua ISO tersebut. Wih, boleh tepuk tangannya. Perusahaan pertama ya Pak ya? Pertama. Dan juga kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perindustrian, juga dianggap sebagai salah satu model percontohan dari pabrikan yang menganut industri 4.0. Gitu. Jadi itu juga menjadi satu hal perhatian buat kami juga karena kami tahu kita semua harus mulai dari hulu nih. Betul. Ya kan, karena walaupun konsumen melihat yang hilirnya, tapi secara proses itu harus kita bangun dari hulunya juga.
Jadi awal-awal itu semuanya jalan secara simultan semuanya gitu. Mbak Lista, teman-teman, Mas Rizky udah pernah ke pabrik. Sudah. Mbak Lista silahkan, karena pabrik kita ini sebenarnya kita buka juga untuk banyak pihak, kunjungan, ya kan. Silahkan kalau mau mampir ke pabrik kami, dengan senang hatinya kita akan hosting ke Mbak Lista dan teman-teman. Gitu. Oke, tuh kalau ada yang mau berkunjung boleh tuh, kata Pak Pur, silakan datang ke pabrik Alfa di Cikarang. Di Cikarang. Ya. Kalau enggak nanti langsung hubungi apa akun hubungin dulu ya, hubungin dulu. Hubungin dulu akun IG-nya ada, sosial IG-nya medianya ada, bisa melalui itu segala semua dan berarti lain-lain. bisa kontak ya kalau misalkan ada bisa, kunjungan gitu ya. biar dipersiapkan. Nggak bisa langsung besok ya. Nggak bisa ya, Kita ingat, harus daftar harus dulu, janjian segala terlebih semua dan dahulu. lain-lain. Betul. Oke. Pokoknya kalau kunjungan ke sana kesannya itu bangga jadi orang Indonesia, Pak. Kenapa Mas Rizky boleh sharing nggak? Soalnya kan jujur aku belum pernah datang ke pabriknya kan. Nah, kalau Mas Rizky, karena ya Alfa produk Indonesia yang segitu propernya menurut saya sih gitu. Kayak gitu sih. Gitu. dari segi apanya kalau pada saat Mas Rizky berkunjung itu mungkin dari segi desain pabriknya kah atau apanya, boleh sharing-sharing cerita dong Mas Rizky? Oke, dari awal aja dari titik masuk terus ada tempat yang Instagramable gitu kan. Di dindingnya itu keren banget, ada graffiti-nya. Masuk itu proper banget, penerimaan dari sistem guest relation-nya. Terus gitu bener-bener kalau masuk itu harus ada line-nya sendiri, harus register, harus ini, banyak persyaratannya yang memang itu memang sistem yang proper, yang seperti Pak Pur tadi bilang, tersertifikasi. Tersertifikasi. Iya, certified Sudah 2 ya e-factory. sertifikasinya ya. Dan satu-satunya perusahaan yang memiliki 2 itu ya Pak ya. Keren banget. Ya. Tapi kalau misalkan kita lihat mengenai penjualan dan pasarnya Pak, untuk strategi Alfa sendiri melihat peluang perkembangan motor listrik di Indonesia seperti apa Pak? Alfa tidak hanya satu brand saja untuk motor listrik di Indonesia, banyak sekali brand-brand motor listrik di Indonesia. Nah ini untuk pasarnya nih menurut Bapak gimana nih? Pasar sangat luas, sangat besar. Kalau kita cerita Indonesia aja ya, Indonesia itu kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, terutama di Asia, itu populasi motornya itu juga salah satu yang terbesar. Kita di sini di Indonesia konsumsi motor secara keseluruhan itu sekitar 6 juta, ya kan, give or take. Secara populasi 120 jutaan, gitu kan ya, yang beredar, yang mengaspal di Indonesia. Jadi menjadi salah satu konsumen terbesar untuk motor, gitu kan. Jadi dengan itulah makanya balik lagi ke waktu awal kita mulai melakukan studi mengenai Alfa ini seperti apa dan kenapa harus kita susun dalam bentuk startup. Itu salah satunya adalah potensi pasar yang sangat besar. Dan jangan lupa juga kita sebagai konsumen yang terbesar, salah satu yang terbesar di dunia ini, impian kita itu adalah suatu saat kita juga bisa melakukan ekspor ke pasar luar negeri. Impiannya seperti itu. Impiannya seperti begitu. Tapi gimana caranya, pokoknya kita harus menguasai pasar di dalam negeri dulu ya. Sudah Pak pasti ya? itu. Oke. Tapi kita ini menjadi bagian daripada konsumen motor yang terbesar di dunia ini dan seharusnya bisa mempunyai peran dan memberikan devisa untuk negara kita. Gitu. Gitu. Tapi kira-kira mimpi untuk mengekspor ke negara lain, apakah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan bisa tercapai Pak Pur? Bisa dong. Harus bisa dong. Bisa dong. Bisa. Makin bangga ya. Mimpinya jangan Makin lama-lama. bangga ya. Bangga nih. Sebagai warga Indonesia makin bangga nih saya nih. Oke, tapi berarti untuk peluangnya sendiri kan bisa dikatakan amat sangat luas. Untuk responnya sendiri, untuk penjualannya, apakah bisa dilihat, mungkin bisa spill kalau untuk angka penjualan dari Alfa Motor sendiri ini sudah menyentuh angka berapa sih Pak? Kalau untuk jumlahnya dan lain-lain, untuk sekarang kita belum bisa informasikan, ya kan? Yang bisa kita informasikan adalah bahwa kalau kita lihat dari jumlah dan lain-lain itu kita terus meningkat dari tahun ke tahun. Naik signifikan ya? Terutama di tahun ini, gitu kan ya. Dan kita berharap ini menjadi sesuatu perkembangan yang baik, bukan hanya buat Alfa ya, karena ini kan demi kepentingan kita bersama-sama dengan motor listrik dan lain-lainnya secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita berharap melakukan adopsi listrik ini bisa
terus berjalan dengan cepat, ya kan? Di mana kita terus bisa meningkatkan produksi kita secara keseluruhan, baik itu Alfa atau mungkin brand-brand yang lain juga. Gitu. Okay. Karena visi misinya kedepannya salah satu adalah keberlanjutan kan, sustainability, ya kan? Di mana kita ingin menjadi bagian itu, tapi kita tidak bisa melakukan ini sendiri saja, harus bareng-bareng yang lain juga. Harus bareng-bareng. Pak Pur tidak hanya sendiri, ada juga Mas Rizky dan juga konsumen masyarakat Indonesia khususnya ya. Oke, tapi kalau misalkan aku balik lagi nih, masih bingung nih untuk beli motor Alfa ini di mana? Apakah semua dealer Alfa lengkap semua seriesnya, jenisnya dan bisa langsung dibawa pulang, Pak Pur? Udah pasti lengkap. Dan juga kita selalu ingin melakukan ini in partnership ya. Jadi bareng-bareng dengan partner kita dan lain-lain. Tadi semua yang sudah sampaikan itu banyak sekali partner-partner kita yang sudah bergabung bersama-sama untuk menjalani misi-misi ini. Termasuk juga Mas Rizky sebagai bagian daripada komunitas kami untuk menyebarluaskan elektrifikasi itu seperti apa sih gitu loh. Itu banyak kita lakukan tuh, baik juga untuk bus charging station kita di lokasi-lokasi yang intinya ada F&B-nya, di mana kita bekerjasama dengan Kopi Kenangan, dengan Pizza Hut dan yang lain-lain gitu kan. Itu adalah bagian daripada kita memberikan solusi kepada masyarakat yang kita bisa lakukan mudah-mudahan dengan cepat gitu loh. Amin. Gitu sih. Tapi untuk Mas Rizky sendiri, ini peran dari teman-teman AOC untuk tetap eksis nih dalam komunitasnya dan juga memperluas edukasi masyarakat untuk beralih dari motor konvensional ke motor listrik, khususnya ya sekalian jadi pemasaran juga ya untuk Alfa Motor gitu. Udah beli aja Alfa, ini gimana langkah-langkah dari teman-teman Alfa Owners? Kalau dari Alfa Owners selalu ada ngobdar setiap bulannya di seluruh chapter, Jakarta, Bogor, Tangerang, Jawa Barat, Semarang, Jogja, Bali, Surabaya. Ada 7? Ya. Sudah ada 7 chapter? Jadi kita selalu ngopi sebulan sekali. Dari situ aja kita posting di media sosial pasti sudah menyebarkan terkait dengan brand Alfa dan elektrifikasi motor gitu ya, EV motor. Lalu kita juga akan mengadakan program-program kedepannya yang memang selain bermotor, kita menyampaikan pesan keberlanjutan tadi. Kayak misalnya tadi ada nanti rencananya di November, kita mau jalan ke Bandung, kita mau mengedukasi anak-anak SD untuk terkait dengan bagaimana EV motor, bagaimana berkendara dan berlalu lintas yang benar, dan juga kita mau melakukan penanaman pohon di sana. Wow, gitu. November tanggal berapa? Insya Allah di akhir November, kita mau di daerah Ciwidey. Ya, semoga Pak Pur ada waktu untuk hadir juga. Kalau Pak Pur nggak ada waktu, aku bisa mewakili. Oke, tapi menurut pengalaman dan juga riset dari teman-teman AOC gitu pada saat berkendara, touring, nah ini respon dari masyarakat melihat ada komunitas EV Alfa Motor. Nah ini bagaimana sih, Mas Rizky? Alhamdulillah inline dengan hashtagnya Alfa, auto keren di jalan. Wih, apa tagline-nya boleh diulangi? Auto keren di jalan. Auto keren di jalan. Berarti aku kalau pakai Alfa Motor langsung auto keren ya? Jadi banyak teman-teman kalau pakai Alfa helmnya agak ketutup, jadi mukanya nggak kelihatan. Jadi motornya yang lebih dominan gitu. Oke. Berarti lebih ini ya ke motornya, gitu ya. Sorotannya lebih ke motornya. Pasti soalnya teman-teman banyak sekali yang kalau berhenti di lampu merah selalu ditanya ini motor apa ya kayak gitu. Iya gitu. itu bukti nyata bahwa Alfa itu brandnya keren ya gitu. Kadang-kadang juga ada yang orang kaget gitu kan, misalnya oh nggak ada suaranya gitu kan. Iya, baru mau nanya, itu apakah ada suaranya atau hening atau bagaimana? Kalau dari Alfa Motor sendiri selama penggunaan gimana, Mas Rizky? Memang kita nggak ada suaranya, makanya kita ada salamnya salam senyap. Salam senyap? Iya. Kirain salam senyum. Salam senyap gitu. Tapi untuk performanya ini kan mungkin banyak yang tadinya konvensional enggan ke motor listrik karena hentakan pada saat awal ngegas. Nah ini untuk pengalaman dari Mas Rizky sendiri naik Alfa Motor ini bagaimana? Untuk akselerasi motornya pada saat awal penggunaan, apakah ada hentakan yang cukup terasa begitu? Nah kembali lagi karena Pak Pur dan brand Alfa ini selalu ngajak ngobrol kita komunitas, ngajakin ngobrol, ditanya gimana
Lalu dari masukan-masukan tersebut terjadilah pengembangan tipe, penyempurnaan tipe. Itu senangnya kita di situ, gitu. Didengar diajak ya, ngobrol, ya. Didengar keluhan-keluhan dari konsumen ya, betul. Pak Pur ya. Dan itu menyebabkan menurut saya yang tadi yang saya bilang, kalau brand Alfa itu yang paling motor gitu ya, yang paling motor kayak motor beneran gitu. Yang lainnya Yang kan lain mas beda ya. lebih cenderung ke sana. Saya nggak bilang seperti itu, lebih cenderung ke sana kan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tadi sempat aku ngintip gitu, ada semacam sentuhan digitalisasinya. Ya. Ada semacam layar, monitor, apalah gitu. Nah itu boleh dijelasin, ini mau Mas Rizky dulu atau Pak Pur terlebih dulu? Mas Rizky. Nah ini menurut Mas Rizky dari sentuhan digitalisasi pada motor itu mempermudah atau justru bikin ribet? Mempermudah, karena semuanya terkoneksi juga dengan handphone kan. Gitu. Jadi kita bisa nge-charge itu, kita bisa dapat notifikasi sudah penuh atau belum gitu. Habis itu kita bisa nyalain matiin motor pakai handphone gitu. Oh, ya. matiin handphone? Matiin handphone. Matiin motor pakai handphone. Kadang-kadang bisa nyuci motor juga pakai handphone. Saya telepon orang rumah, tolong cuci ya gitu. Kan bisa. Baru mau nanya kok bisa nyuci motor pakai handphone. Kan bisa. Ya bisa, semuanya bisa. Motor bawa bengkel sendiri juga bisa pakai handphone kan? Tapi itu memang salah satu fitur kita, yaitu motor ini tidak perlu kunci untuk beraktivitas. Pakai suara, motor hidup. Enggak juga. Enggak. Belum sampai ke situ ya. Contohnya, misalnya contohnya saya di kantor, kebetulan motor di rumah, terus mau dipakai oleh orang rumah, tapi kuncinya nggak tahu di mana. Nah itu gimana lah, Pak Pur? Kita bisa melalui IoT, melalui app kita ini untuk menyalakan motor. Pakai handphone itu, pakai aplikasi itu ya Pak ya? Dan memberikan akses kepada orang lain untuk memakai motor tanpa memakai kunci. Ini saya baru dengar. Jadi kita bisa melakukan sharing, ya? betul. Okay. Tapi yang tadi disampaikan juga bisa juga. Nah, jadi dengan inilah ya, balik lagi ke apa yang saya sampaikan, bahwa ini tujuannya untuk mempermudah hidup kita semua dan mempunyai gaya hidup yang berkelanjutan. Dan inilah semua konsep-konsep yang ingin kita lakukan dari awal, yang so far kita sudah bisa memberikan 3 model ini dan juga ekosistem bus charging station. Nah, gitu sih. Teknologinya sudah terbarukan, komunitasnya sudah ada, ekosistemnya sudah dibangun begitu ya. Jadi tunggu apa lagi, kalau masih bingung-bingung pilih motor listrik, kebangetan, langsung hubungi Pak Pur. Oh salah ya. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai teknologi apalagi kendaraan begitu, garansi pasti kan ditanya-tanya sama konsumen, Pak Pur ya, Mas Rizky ya. Alfa Motor garansinya berapa tahun sih? Boleh di-spill? Bisa tentunya, ya kan. Jadi ini sebenarnya juga adalah bagian daripada komitmen kami. Dan kita juga sangat sadar bahwa sebagai brand baru, tentunya pertanyaan-pertanyaan mengenai ini motor garansinya seperti bagaimana sih? Iya, gitu Pak. ya. Ini kalau baterai gimana, segala semua dan lain-lain. Jadi dengan itulah makanya kita memberikan warranty yang menurut kita baik buat konsumer kami, termasuk kalau untuk parts itu 2 tahun atau 20.000 kilometer. Kalau untuk baterai malah lebih, 3 tahun atau 30.000 kilometer. Dan selain itu pun juga kita memberikan kemudahan dalam hal roadside assistance. Ya kan, kalau sampai amit-amit ada masalah dengan motor kami, kami juga bisa menjemput motor itu dengan servis roadside assistance gitu. Jadi kita bisa datang juga ke sana, bisa kita perbaiki on the spot, atau kalau misalnya perlu ya udah motornya kita bawa juga gitu loh. Ganti yang ini baru. penting. Motor bawa ganti yang baru. Ganti yang baru. Kalau beli lagi. Kayak gitu. Jadi ini konsep-konsep ini yang selalu kita pikirkan. Apa yang terbaik buat customer. Dan kita nih di Alfa yang sekarang jumlah orangnya juga udah lumayan banyak ya. Konsep customers first itu penting sekali buat kami. Jadi selalu yang kita sampaikan customers first. Apa yang terbaik buat customer, apa yang diperlukan oleh customer, gitu kan, itu selalu menjadi perhatian khusus kami, gitu loh. Oke, saya langsung tanya, apakah merasa menjadi customer first di Alfa, Mas Rizky? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Saya mau menambahkan aja, kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Pur adalah hal yang sangat menarik.
Sebenarnya dengan bergabungnya pengguna Alfa ke Alfa Owners Club itu mendapatkan benefit-benefit tambahan yang dikasih oleh Pak Pur dan brand. Seperti misalnya untuk jasa aja sudah diskon 10%. Spare part juga dapat diskon lagi gitu. Dan tentunya tadi atensi khusus di dalam grup itu yang paling penting kan gitu. Jadi kita nggak usah terlalu tergesa-gesa harus ke bengkel atau panik di jalan gitu. Kita bisa ngobrol dulu di grup. Itu kan seluruh Indonesia. Jadi mereka akan sharing, oh gue pernah nih caranya gini, caranya gitu. Tentunya kalau nanti sampai di titik di mana memang harus ada pertolongan khusus, kita pasti diatensi karena kita anggota dari Alfa Owners Club. Seperti itu. Itu tambahan benefit. Oke, tapi pernah nggak waktu mungkin pas lagi touring atau apa, terus rusak, terus telepon dealer terdekat begitu atau langsung di apa ya namanya ya, teman-teman komunitas langsung tahu ini kesulitannya ada di sini gitu. Kerusakannya ada di sini. Iya pernah, banyak. Boleh sharing nggak? Kalau saya sendiri belum pernah, cuman di grup kan kita pantau kan. Kebetulan ada satu anggota AOC yang waktu itu velgnya ada kendala. Terus akhirnya kesini dan ketemunya ada Pak Pur habis pulang meeting. Akhirnya langsung diatensi khusus. Dia sampai geleng-geleng. Mas saya jadi nggak enak. Loh emang begitu kan kita AOC gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya dia pulang, dia lebih tenang dan akhirnya spare partnya segera diganti. Oke, berarti memang benar-benar diutamakan ya. Alhamdulillah. By the way yang saya juga mau lupa sampaikan itu customer service kita pun juga 24 jam ya. 24/7 juga ya Mbak Lista. 24 jam. Betul, jadi anytime ada masalah silakan kita pasti nanti akan disambut oleh customer service kami. Oke. Betul. Hari kiamat setengah hari Pak ya? Aduh, sekali. Jangan hari kiamat. Gitu. Tapi selama 4 tahun ini kira-kira ada tidak sih keluhan ataupun mungkin saran dari customer yang menurut Pak Pur ini oke, nextnya berarti Alfa Motor harus meningkatkan ini atau harus membuat inovasi baru atau apa gitu yang benar-benar kayak mencengangkan begitu masukan dari customer. Masukan banyak banget. Dan itulah yang menjadi makanan kami nih. Bukan makan nasi Pak? Bukan. Tapi harus makan nasi juga, ya kan? Tapi ini makanan yang penting banget buat kami. Akhir-akhirnya apa sih kita? Kita adalah hasil daripada studi-studi, masukan-masukan yang kita terima dari customer kami, ya kan? Itu juga saya sampaikan nih ke teman-teman di Alfa gitu kan ya. Kalau ada masukan kita terima dengan baik, karena ini adalah makanan kami untuk kita memperbaiki diri, ya kan? Jadi bukannya bilang oh enggak ini nggak bisa, enggak ini bisa, ya kan? Kita masukkan. Dan kita pastikan juga bahwa apapun juga masukan ini kita berikan balik kepada customer kami, baik secara langsung tidak langsung, karena ini adalah makanan kami gitu, ya kan? Jadi ini yang memberikan kita kebaikan dan juga kesehatan ke depannya dan ini yang membuat kita itu bertumbuh. Gitu. Kan makanan buat kita bertumbuh ya. Betul. Nah ini penting banget buat kita, gitu kan? Jadi ini yang benar-benar kami rasakan dan menjadi bagian daripada pertumbuhan kami dan kebaikan kami ke depannya gitu loh. Ini Alfa Owners Club, kalau saya boleh look back gitu kan ya, harusnya kita lakukan lebih awal gitu ya Mas Rizky ya. Tuh kan Mas di tahun Rizky lebih 2025. awal Mas Rizky. Gitu kan, tapi ya anyway sekarang Mas Rizky sudah menjadi bagian komunitas yang memberi masukan juga buat kami gitu kan ya. Dan inilah makanya kalau kita cerita ekosistem yang lebih luas lagi, komunitas adalah bagian daripada ekosistem yang sangat-sangat penting buat kami secara keseluruhan. Ya. Nice. Tapi sebagai calon customer, asik sebagai calon customer. Mas Rizky, untuk perawatan motor listrik susah nggak sih? Alhamdulillah sih nggak susah, nggak susah. Karena kan memang kayak kita ngomongin entry kan gitu. Entry tuh very easy to use gitu, user friendly gitu. Dan yang pasti buat ibu-ibu pas gitu kan, buat cewek-cewek pas. Buat dede-dede kayak aku. Nah itu juga pas gitu. Karena, pas ya, aku lebih cocok ini ya. Karena saya yakin entry ini muncul dilahirkan oleh Pak Pur dan brand berdasarkan riset dan market riset survei tadi gitu. Dari tingginya, lalu galonable.
Galonable. Aku mikir galonable. Oh iya ya, untuk beli galon ya. Kalau di tipe sebelumnya kan belum kan, ya. Iya. Galonable, jadi mudah sekali digunakan, yang pasti isi maintenance gitu. Gitu Pak Pur ya, gitu. Saya juga baru dengar nih galonable. Galonable. Tadi ingin nambahin dikit Mbak, jadi yang saya tambah bangga jadi anggota AOC adalah karena ternyata Alfa dan Pak Pur ini setiap weekly itu menganalisa apa yang terjadi di media sosial terkait dengan customer experience dari anak-anak AOC ataupun anak yang belum join ke AOC. Tiap minggu? Ya, itu kan wow gitu. Amazed lah saya gitu. Saya juga amazed sih, jujur. Community sectionnya dari Alfa itu melakukan itu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang saya karena sibuk kerja jadi nggak tahu, terus tiba-tiba, Mas ini ada ini begini-begini ya. Oh iya, ntar cek dulu gitu. Kita pun yang aktif bermedia sosial sampai nggak tahu gitu kan, saking karena terlalu ramenya di grup. Jadi maksudnya di media sosial kan jadi tenggelam ya kayak Titanic. Bener. Ya message-nya ya. Oh gitu, jadi weekly selalu ada analisa dan update-update. Media sosial hearing gitu ya, gitu ya. Mereka menganalisa dan mereka melihat gitu trennya kemana. Oke, sebagai asupan makanan begitu ya, terus Alfa menjadi bertumbuh begitu. Mungkin terakhir closing statement, harapan ataupun apa nih next yang mau di-achieve dari Alfa, bisa langsung ke kamera Pak Pur. Oke, kalau dari saya visi misi kita sangat jelas. Kita ingin memberikan keberlanjutan buat negara tercinta ini, dan Alfa adalah menjadi bagian nyata dari apa yang kita lakukan untuk kita lebih mengarah ke kehidupan yang berkelanjutan dengan gaya hidup, mobilitas yang baik. Dan moto kita itu change the game. Change the game berarti kita ke depannya akan terus melakukan perubahan-perubahan yang baik, dan dengan itu para konsumen Alfa saya mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, termasuk juga untuk Mas Rizky. Dan buat yang penasaran, silakan mampir test ride untuk motor-motor Alfa dan menjadi bagian daripada yang kita bilang game changers. Oke, selanjutnya Mas Rizky sebagai pengguna Alfa Motor. Ya. Sebagai game changer, saya mengajak seluruh pengguna Alfa untuk ikut menyukseskan apa yang menjadi visi misi Alfa yang tadi disampaikan oleh Pak Pur, dengan join ke Alfa Owners Community. Caranya gampang, tinggal ke Instagram Alfa Owners, Alfa Owners ya, AOC, Alfa Owners Community, dan nanti di situ tinggal isi dan nanti akan bergabung di WhatsApp. Sampai ketemu di WhatsApp, auto keren di jalan. Auto keren di jalan. Pokoknya kalau misalkan masih bingung, langsung aja kontak di IG-nya ya. Langsung dicari tahu apa kendalanya ataupun apa yang menjadi kegalauan untuk memilih motor listrik. Nah, ini Alfa Motors tentunya bisa menjawab keluhan-keluhan dari para calon customer, khususnya seperti saya, calon customer dari Alfa. Baiklah, semoga untuk para penonton Autotech yang saat ini masih bingung nih mau beli motor EV apa, bisa langsung beli ataupun datang ke Alfa dan langsung test drive ya. Karena untuk seriesnya dan juga dari segi informasinya, teknologinya ini sudah dipersiapkan masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih banyak Pak Pur dan Mas Rizky atas waktunya. Perbincangan kita ini sungguh sangat insightful ya, dan juga sangat meyakinkan saya untuk saya bisa nih beli ini entry ya untuk saya. Baiklah. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di Autotech yang membicarakan otomotif dan teknologi. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Saya Arlisa pamit undur diri. Sampai jumpa. Makasih banyak Pak Pur. Makasih banyak. Yang salah satu hal yang sebelum saya lupa menyampaikan itu mengenai konektivitas antara motor Alfa, salah satunya entry, dengan smartphone kita, di mana kita ada yang namanya My Alfa App. Jadi kalau kita cerita di jalan,
di mana ada keperluan untuk melakukan charging, di mana itu kita sudah ada yang namanya boost charging station yang mempunyai charging, kecepatan charging yang cepat. Tapi on the other hand, untuk di rumah, keperluan di rumah, kita juga memikirkan nih kira-kiranya kebutuhan dari customer seperti bagaimana. Nah, kalau men-charge-nya di rumah, ini alat casannya di mana nih? Ini dia. Ini kalau kita cerita chargingnya itu adalah seperti ini. Oke. Ya kan, chargingnya ini itu ada yang 500 watt, ada yang 840 watt. 500 sama 840 watt. Betul. Oke. Nah, ini yang kita lakukan adalah gimana caranya supaya ini bisa juga dipakai untuk segala jenis rumah yang mempunyai kapasitas listrik yang berbeda. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada rumah tangga yang mempunyai kapasitas listrik yang 900 watt. Nah, kalau ini misalnya 840 watt, kayaknya kan kok terlalu banyak gitu loh. Nah, disinilah teknologi juga penting untuk kita aplikasikan untuk pengisian daya. Kalau di jalan, di tempat publik sifatnya lebih cepat, kalau di rumah mungkin kita bisa malah lebih lambat. Lebih lama. Iya, jadi kalau misalnya secara daya ini sampai dengan 840 watt atau 500, secara aplikasi kita bisa turunkan menjadi hanya 280 watt. Oh, berarti di aplikasi itu bisa diatur ya? Bisa Bisa kita diatur, Pak Pur. atur. Jadi dengan itu pemakaian ini mudah-mudahan tidak mengganggu pemakaian listrik Rumah. di rumah untuk yang lain-lain, baik itu kulkas, AC dan lain-lain, gitu loh. Nah itulah makanya balik lagi teknologi adalah menjadi bagian penting daripada perjalanan kami semua di sini dan selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakat. Oke, berbicara teknologi bisa diatur di aplikasi dan juga teknologinya listriknya langsung dua ya, jadi Betul. tidak perlu ada konverter ya antara colokan rumah dengan colokan listrik. Tidak perlu sama sekali. Dan untuk ini kita bilangnya AICS, Alpha Intelligent Charging System. AICS, oke, menarik sekali. Oke Pak, baik Pak. Udah Bapak, saya ambil ini ya Pak ya. Silakan. Mau kredit apa mau cash Mbak? Oh, cash nanti teman saya yang bayar Pak.